Shalom saudara-saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yunus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Yunus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah nahkodah mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Dulu waktu saya kecil, salah satu permainan yang saya sukai dan sering untuk saya lakukan bersama dengan teman-teman saya adalah bermain petak umpet. Permainan yang selalu seru dimainkan, apalagi jika dimainkan dengan rame-rame bersama dengan teman-teman yang banyak. Nah, dalam permainan tersebut prinsipnya adalah siapa yang dapat menemukan tempat persembunyian yang paling aman dan tidak ketahuan, maka itu adalah pemenangnya. Sedangkan orang yang tidak pintar untuk bersembunyi pasti akan kalah dalam permainan tersebut. Sebagai manusia kita bisa bersembunyi dari orang lain, tapi sayangnya kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dan inilah yang kita temukan dalam kisah Yunus pagi hari ini. Kita melihat bagaimana Yunus berusaha untuk menjauh dari Tuhan. Yunus berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan. Kita melihat bahwa Yunus itu bukan hanya berusaha lari pergi ke Tarsis jauh dari Niniwe, tetapi ketika ia berada di kapal, ia berusaha untuk tidur di tempat yang paling bawah. Berusaha untuk berada di tempat yang jauh dari hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan ada di sana. Tuhan terus memanggil Yunus agar Yunus menaati panggilan yang sudah ia berikan kepadanya. Dan yang menarik dari ayat firman Tuhan hari ini, ketika undi dibuang, yang kena itu juga bisa Yunus. Suatu kejadian yang mungkin di mata manusia kebetulan lah seperti itu. Tapi tidak bagi Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Memang hal tersebut terjadi karena Allah yang memanggil Yunus. Allah mau Yunus menaatinya. Allah memiliki rencana bagi dirinya. Saudara, bagaimana dengan hidupmu saat ini? Apakah engkau sedang bersembunyi dari hadapan Tuhan? Bagaimana relasimu dengan Tuhan saat ini? Apakah engkau sedang berusaha menjauh dari Tuhan? Ingat, kita hidup di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan juga Maha Hadir. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi baginya. Setiap tindakan yang kita lakukan terlihat dengan sangat jelas di matanya. Lensa matanya Tuhan itu tidak seperti kamera ya. Jadi kadang-kadang bisa blur, harus di autofokusin lagi kayak gitu. Lensa matanya Tuhan itu selalu jelas, tajam melihat segala hal yang kita lakukan saat ini. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka dari itu ketika kita menyadari hal ini, bahwa kita hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah setiap dari kita menjalani hidup yang sesuai dengan anugerah keselamatan yang Kristus berikan di dalam hidup kita? Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan pagi hari ini. Ketika kami menyadari bahwa kami hidup di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Setiap aspek dalam kehidupan kami tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Biarlah itu menyadarkan kami bahwa kami tidak bisa hidup sembarangan saja. Dan biarlah ketika kami menjalani hidup kami hari ini, kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.